It's you, it's always you. Met a lot of people, but nobody feels like you. So please don't break my heart, don't tear me apart. I know how it starts, trust me, I've been broken before. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di channel aku, Puji Nurhayati. Sharing lagi ya teman-teman untuk aktivitas pagiku ini. Dan seperti biasa ya, kalau anak-anak sekolah itu pagi-pagi banget udah masak. Aku juga tadi udah masak satu menu, itu bening bayam, bukan satu menu, ditambah dadar telur. Tadi ya udah 2 menu untuk si kakak tadi, karena si kakak berangkat sekolahnya pagi ya 6:30. Untuk adik-adiknya belum berangkat karena masuknya jam 8 kalau adik-adiknya, karena sekolahnya sekolah TK gitu ya teman-teman. Dan ini aku mau lanjut lagi masak satu menu lagi ya teman-teman. Ini itu udah jam 7-an ya teman-teman. Ini aku sambil masak disambil juga ngeberesin yang udah kering-kering ini di rak peniris ya. Untuk menu kali ini aku menu sederhana dan simple juga. Udah lama banget nih aku enggak bikin olahan tempe seperti ini. Biasanya tempe itu dikecap terus ya teman-teman, tapi rasanya bosan ya, pengen agak pedes-pedes gitu ya sekarang dimasaknya. Jadi untuk menu kali ini aku masaknya sambal goreng tempe. Oh ya teman-teman, sebelumnya aku mau ucapin makasih banyak ya untuk semua yang udah bersedia mengklik video sederhana dari aku ini. Mudah-mudahan aja bisa bermanfaat dan juga bisa menghibur juga gitu ya teman-teman. Dan untuk yang baru mampir ataupun baru menemukan channel aku harap kalian berkenan ya untuk menekan tombol subscribe-nya. Dan aku juga mau ucapin makasih banyak untuk teman-teman YouTube yang udah follow Instagram aku. Makasih ya. Jadi bisa lebih akrab gitu ya teman-teman kalau via Instagram, karena bisa kirim DM, terus bisa juga tanya-tanya seputar rumah atau seputar YouTube dan lain-lain gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini untuk sambal goreng tempenya udah hampir mateng. Untuk anak kedua dan ketiga aku itu ke TK-nya bekal ya teman-teman, tapi tadi mereka udah sarapan dulu. Pokoknya aku wajibin anak-anak sebelum sekolah harus sarapan dulu, harus makan nasi dulu gitu. Walaupun ke sekolahnya bekal, tapi tetap dari rumah isi dulu perut gitu ya teman-teman. Ada yang sama gak sih bunda-bunda di sana yang mewajibkan anak-anaknya sarapan nasi dulu sebelum berangkat ke sekolah, ataukah hanya sarapan ringan-ringan aja seperti roti dan biskuit? Pokoknya kalau aku sih pengen kenyang dulu gitu ya, supaya enggak nggak lemes, supaya konsentrasinya tinggi juga nanti terhadap pelajaran gitu ya teman-teman. Nah ini untuk masaknya alhamdulillah udah beres. Sambal goreng tempe, ada juga itu bening bayam. Paling nanti proteinnya ditambah telur aja, karena anak-anak suka nggak karuan pengen apa gitu ya teman-teman. Kadang beli ayam geprek atau beli sosis atau apa gitu ya nantinya. Jadi aku nyiapin menunya yang sederhana aja, yang simple aja. Dan teman-teman, ini aku lanjutin kegiatan aku cuci piring ya, karena kalau banyak yang kotor-kotor di sink rasanya risih gitu ya teman-teman, pengen langsung dicuci biar dapurnya bersih kembali. Dan tidak lupa juga ini area-area kompor, pokoknya bekas masak yang kotor-kotor langsung dilap-lap.
Dan teman-teman, ini anak-anak aku requestnya pengen bekal mie goreng gitu. Jadi aku tadi bikinin mie goreng aja karena memang kan udah makan nasi gitu tadi dari rumahnya. Jadi nggak apa-apalah mereka bekalnya mie goreng gitu ya teman-teman. Ini udah mau jam 8 dan waktunya aku juga ini nganterin anak-anak ke sekolah TK ya. Jadi rutinitas pagi ini sekarang bertambah dengan nganterin dulu krucil gitu ya teman-teman. Cuma kalau aku suka pulang lagi jadi nggak ditungguin ya, kalau pas mereka selesai baris terus mereka masuk ke kelas akunya pulang gitu ya teman-teman. Jadi akunya bisa ada waktu untuk melakukan pekerjaan rumah dulu gitu kalau mereka lagi belajar di TK. Dan alhamdulillah ini aku udah pulang lagi ke rumah. Ini rumah masih dalam kondisi berantakan ya teman-teman, karena kan tadi pagi yang diduluin itu bikin untuk sarapan sama bekal anak-anak. Jadi untuk beres-beres dan lain-lain itu belum ya teman-teman, ini baru mau aku kerjain gitu ya. Ini untuk kamar si kakak juga masih berantakan banget, walaupun ini enggak terlalu berantakan banget sih, kayaknya mungkin tadi udah dilipet-lipetin gitu sama si kakak ini selimut sama bed covernya, tapi belum di kibas-kibasin. Ini untuk area spraynya masih ada kotoran-kotoran gitu ya teman-teman, jadi sama aku ini disapu-sapu dulu. Dan alhamdulillah ada waktu kurang lebih 2 jaman ya ini aku untuk beres-beres dan segala macam, karena untuk anak kedua dan ketiga aku itu jam 10 juga udah pulang gitu ya teman-teman. Apalagi kadang-kadang untuk si bungsu itu kan hanya baru ikut-ikutan, jadi sebelum jam 10 juga kalau dianya udah bete gitu suka pulang duluan gitu ya teman-teman. Pokoknya supaya mengenal dulu aja, bersosialisasi sama temen-temennya. Dan ini aku sambil nyuci juga barusan itu apa sih, spray bekas itu ya, lagi aku cuci sama pakaian juga. Dan ini aku lanjut lagi beresin area mejanya, ini lumayan berantakan ya, banyak perintilan-perintilan. Ini si kakak ada parfum di bawah dan lain-lain, mungkin saking buru-burunya gitu tadi pas mau sekolah, karena kan kalau sekolah udah MI itu jam 7 udah masuk ya, jadi setengah 7 itu harus udah berangkat gitu ya teman-teman. Dan ini aku lanjut dengan nyapu-nyapu dulu, karena ini area ruang tengah yang paling berantakan ya dibanding area-area lain, karena kan dipakai anak-anak main, jadi ini segala macam mainan juga berserakan gini ya teman-teman. Tapi untuk yang punya anak kecil sih mungkin udah paham ya, udah biasa kalau mainan-mainan berserakan gini. Ini kalau misalnya mainan ada yang kebuang satu aja, itu anak-anak suka pada inget ya teman-teman, suka pada nanyain ini katanya mainan kemana, hilang gitu, padahal sama aku itu suka kebuang kadang-kadang ya teman-teman. Jadi aku sekarang kalau beres-beres mainan itu suka nggak ada yang dibuang, suka diambilin gitu ya, takutnya mereka nanyain gitu walaupun hal-hal kecil. Tapi kalau yang udah kotor-kotor gitu suka aku buang juga ya teman-teman. Dan untuk hari ini aku juga ngepel, cuma untuk ngepelnya enggak aku record ya karena terlalu panjang durasi videonya. Hari ini itu aku juga punya yang kerja ya teman-teman di belakang rumah. Jadi setelah aku bersih-bersih di rumah, aku mau langsung ngecek ya ke belakang rumah sambil nyuci juga, karena ini nyucinya aku belum beres ya, karena tiap nyuci itu aku 2 kali ya teman-teman. Kalau 1 kali itu terlalu penuh, jadi di 2 kali kan. Nah ini ya teman-teman, posisinya di bawah rumah, di belakang agak samping-samping gitu.
Ini mau ngerapihin yang bagian batu-batu ini, agak-agak banyak yang copot-copot gitu ya teman-teman. Ini bagian yang pasirnya, jadi mau ditambahin lagi gitu ya sama adukannya ya teman-teman. Untuk bagian belakang itu udah ya seperti itu, tinggal bagian yang sampingnya ini. Untuk belakang rumah aku memang masih berantakan ya teman-teman, karena kan enggak disekaligusin gitu ya, jadi menyelesaikan rumahnya pelan-pelan ya teman-teman. Pokoknya kalau ada sedikit budget langsung dipakai gitu ya teman-teman. Ini kebetulan hanya sedikit sih ya, cuma area ini aja yang harus ditambah adukan gitu ya teman-teman, biar lebih rapi aja. Dan ini udah beres ya teman-teman. Sekian dulu ya untuk sharing aktivitasku kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.